Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan waktu berdoa yang terbaik di saat apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Sesuai dengan apa pokok bahasan kita, memang saya menunggu nih yang pas materi yang begini saya mau nanya ini. Berhubungan dengan materi doa ini, selawat. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum atau Waalaikumsalam dan seterusnya itu kan doa ya Ustaz ya. Nah, ini yang saya bertanya ini ada beberapa pendapat yang saya tahu, tapi saya selama ini ngamalkan yang satu ini gitu. Contohnya orang non Muslim mengucapkan Assalamualaikum sama kita. Nah saya menjawabnya selama ini salam aja gitu, salam. Saya sering orang-orang non Muslim itu mengucapkan salam sama saya. Saudara-saudara saya kan banyak non Muslim, kawan ya. Jadi saya mengucapkannya, jawabnya itu salam. Sementara ada pendapat lain mengatakan salah kalau salam, yaitu Waalaikum. Oh iya juga itu ditanyakan. Nah, ada malam ini saya menanyakan sama Ustaz ya kan, yang mana jawabnya yang ada nasnya yang mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa itu memang tapi ini sepengetahuan ya, karena memang saya kalau menunjukkan dalilnya ini memang yang paling susah. Inilah salah satu ciri rekam jejaknya itu rekam jejak digitalnya itu tidak begitu jelas di sini. Jadi cuman pemahaman saya pertama adalah waktu setelah sholat, karena memang pada saat setelah sholat itu setelah cukup kita baca subhanallah alhamdulillah 33 kali itu, kemudian kita diseyukiakan untuk munajat mohon kepada Allah Subhanahu. Itu termasuk waktu yang mustajabah. Kemudian juga waktu-waktu sepertiga malam, ya sepertiga malam. Kemudian antara azan dan iqomah, itu juga waktu yang mustajabah. Kemudian itu kalau di harian kita ya, kecuali kan kalau di Makkah Madinah lain lagi persoalannya. Memang di sana banyak tempat-tempat tertentu yang memang itu diutamakan untuk berdoa, untuk memunajat pada Allah, untuk mohon pada Allah. Nah, kemudian mudah-mudahan ini tidak memuaskan ya Bu, nanti kita belajar lagi saya juga belajar lagi. Kemudian yang tentang salam, karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan berisi doa juga, dan itu kita kalau yang menyampaikan itu Muslim, jelas kita harus wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman pertanyaannya bagaimana kalau yang menyampaikan salam itu non Muslim? Itu ya kalau sepaman saya Waalaikumsalam itu. Nah, untuk itu nanti biar dilengkapi sama Pak Bambang. Itu masalah. Ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Thoyib itu sudah disiapkan tuh. Jadi ada beda pendapat ulama, yang satu mengatakan ya ucapkan saja Waalaikum, yang rajih itu yang paling kuat. Tapi ada ulama juga salah mengatakan salam itu artinya kan juga dia usahakan kita selamat tapi tanpa rahmat Allah kan, karena dia kan fasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan sebenarnya rahmat di sisi Allah itu untuk umat Islam saja itu kan. Kalau salam selamat, kamu doakan selamat ya, saya juga semoga kamu juga selamat itu dalam dimensi dunia, karena tidak melibatkan rahmatnya Allah. Sama dengan yang disampaikan Pak Rizwan tadi itu, di mana ayat 56 dikatakan apa firman Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu bersalawat, malaikat juga bersalawat, dan kita juga bersalawat. Nah, ada 3 dimensi di sini. Kira-kira ibu-ibu paham nggak? Allah itu bersalawat untuk apa? Malaikat juga bersalawat untuk apa? Makhluk yang gaib, mereka tuh didoakan selamat dengan, karena selamat, selawat itu juga doa selamat ya. Jadi makna hakiki Allah bersalawat artinya mengucapkan bahwa engkau adalah manusia satu-satunya yang memberi rahmatku itu. Jadi intinya rahmat itu apa? Rahmat itu segala sesuatu yang diberikan ridho Allah. Semua ridho, lesannya, kauliyahnya, takririyahnya, maupun perbuatannya, amaliyahnya itu ridho Allah. Itu Nabi Muhammad rahmat. Jadi Allah itu memberikan ucapan sholawat itu adalah rahmat. Tapi kok malaikat bukan rahmat, tapi bahkan mengeluarkan ampun ya, karena makna sholawat itu juga ada rahmat, ada ampun. Nah, malaikat itu mengeluarkan ampun pada Nabi Muhammad. Ampun Muhammad itu adalah manusia biasa yang diberi rahmat Allah. Semoga ampunan itu menyebar ke seluruh umatnya yang percaya pada Muhammad. Kita semuanya sudah dimohonkan ampun oleh malaikat itu ya. Dan manusia bersalawat untuk apa? Untuk agar kita dapat syafaatnya itu. Kalau kita banyak sholawat, tadi katakan oleh Pak Risun, agar kita banyak sholawat itu, banyak sholawat, maka kita akan memperoleh syafaatnya di dunia dan di akhirat. Itu intinya itu ya. Semoga kita betul-betul jadi umat Muhammad sampai nafas terakhir tidak berubah. Allahumma amin ya. Moga silakan yang lain, masih ada waktu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami langsung bertanya saja, bahwasanya tadi disebutkan bahwa berdoa atau doa diawali dengan sholawat itu yang paling bagus. Terus bagaimana kaitannya dengan dzikrullah? Karena dalam hal yang umum, zikir itu sesuatu yang kayak wajib sebelum berdoa maupun sesudah berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuntunan ini adalah memang kalau kita analogkan dengan kondisi kita sehari-hari, tentu kalau seorang anak itu mau meminta sesuatu pada orang tua pun kan juga istilahnya menyampaikan satu hal yang positif, baik itu apa prestasinya yang positif, kemudian apa juga hal yang baik-baik sampaikan, kemudian baru mari permohonan. Seperti kita pada Allah tentu memang selalu disertai dengan alhamdulillahirabbil alamin ya, hendak berdoa, kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan syafi'in hamdan na'imin ya hamdan yuafi wa yukafi mazidah dan seterusnya. Itu memang awalan tuntunan doa kita ya seperti itu, sehingga kalau tidak seperti itu ya tidak utama. Sehingga karena berdoa itu kita ingin memohon pada Allah, bernulis pada Allah, ingin dikabulkan ya, yang kita mintain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita hendaknya sesuai dengan tuntunan yang ada, yaitu kita mohon kepada Allah dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah. Boleh kata Pak Haji? Nambah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas materi ini yang ditanyakan Pak Haji Karjono, memang doa dengan zikir itu melekat sekali. Bahkan kita berdoa itu bukan hafalan doanya. Kita harus meresapi apa isi, paling tidak artinya. Terus sebelum berdoa inti ada bingkainya. Bingkainya adalah memuji Allah, sholawat, doa inti, baru penutup doa, ada tutup juga. Terus tentang zikir,
misalnya dzikir Fatimah setelah sholat, astagfirullah sekian kali, 33 kali, maka kita panjangkan dalam hati, misalnya astagfirullahaladzim, kan itu minta ampun. Ampunilah dosa mata saya dalam hari ini, ampunilah dosa telinga saya, gitu. Maka astagfirullah dilanjutkan, diartikan juga Subhanallah yang maha suci, Allah maha suci untuk ini. Jadi zikir juga diresapi, diucapkan, juga diangen-angen maknanya, gitu, maksudnya. Itu saya hanya menambah sedikit bahwa doa itu juga diawali dengan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, itu juga ayat juga untuk asmaul husna. Misalnya Ar-Razzaq itu tadi Pak Risun minta rumah, minta mobil, itu diawali dengan Ar-Razzaqnya. Misalnya Al-Qudus, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah harta kami, halalkanlah makanan kami. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah mushola Ar-Rahim yang dimuliakan Allah dan dilaksanakan di mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Haji Muhammad Risun dan dengan bimbingan Bapak Haji Muhammad Umar Asyidik. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesempurnaan taklim ini tidak menjadi majelis yang sia-sia, marilah majelis taklim ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.